Halo teman-teman, Suara Juventini bersama gue Jackie di Vincere News ya, selalu memberitakan berita-berita yang lagi terupdate. Cuman mungkin kayaknya untuk minggu ini nggak terlalu banyak juga sih, karena masih suasana World Cup ya, suasana Piala Dunia. Jadi kita bahas berita-berita yang terupdate aja, ada kayak match kemarin tadi malam. Tapi sebelum kita banyak ngobrol-ngobrol tentang berita-berita yang ada, kita mau kenalan dulu dengan siapa teman gua untuk di Vincere News kali ini. Oke, Bentornato. Lupa di awal tadi. Bentornato. Bentornato. Ya, kalau Vincerenya seperti biasa sama gue, Bio. Kali ini di Vincere News keberapa nih kalau nggak salah? Udah 6 nih, udah Udah 6 enam ya, episode udah 6 Vincere ya. News. Dan kali ini gue sama Bung Jeki, Bung Rokinya lagi terbang ke Qatar karena mau nonton final Piala Dunia. Iya, iya, Jadi iya. kita di awal ini akan membahas atau memberikan selamat nih buat tim yang menang Piala Dunia semalam, Bang. Ya, oke. Tadi gue lihat Rocky udah nyampe Condet, jadi kayaknya Qatarnya Qatar Condet. Oke, kita sebelum ngomongin Juventusnya, kita memberikan selamat dulu buat Argentina yang sudah juara dunia. Yo, Akhirnya akhirnya Messi menjuarai setelah dunia juga ya. Last Dance Messi, Dan Messi. Jadi Last ini Messi, perdebatan selesai ya buat Messi ya. perdebatan selesai. Selesai semuanya Selesai sudah. ya. Oh, Messi the real, ya, the Dari greatest God. of all the time. Dan juga nggak penasaran juga nih warga Argentina dan sekitarnya dari tahun 86 mendambakan kembali Piala Dunia ini. Dan Akhirnya kembali juga. selamat buat pemain Juventus tentunya yang sudah Oh iya menjuarai betul. Piala Dunia bersama timnas Argentina, yaitu Hmm. Di Maria dan Paredes. Terus ya, aduh, Apalagi Di akhirnya Maria ada isu MotoGP. apakah dia akan terus lanjut untuk sampai akhir musim ataukah cuma sampai Januari. Lu tahu nggak isu itu tentang Di Maria? Tahu tahu. Feeling lu Di gimana? Maria, di Maria menurut gue sih nggak mungkin sih Januari dia keluar ya, at least sampai akhir musim inilah sesuai Akhir kontraknya. musim. Ya, berarti sama Hmm. Paredes sampai akhir musim ya. Ya betul, Paredes juga Oke. kayaknya sampai akhir musim juga. Oke, kayaknya liburannya paling panjang nih, Di Maria sama Paredes. Yang lain udah pada datang, mungkin bisa sampai awal-awal liga mungkin masih liburan, kemungkinan kayaknya ya. Apalagi dia habis Dan juara juga seperti ini. dan juga baliknya jangan sampai cedera lagi ya. Oke, ya. Selamat buat Argentina sekali lagi yang menambah koleksi bintang di jersey-nya menjadi 3. Yo, Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita bahas dulu tentang game, yaitu tentang Arsenal melawan Juventus. Nah, Juventus. menariknya ini adalah memang pertandingan persahabatan, tapi menariknya ini adalah tanpa ada kekuatan inti ya, main benar-benar hampir-hampir semua cadangan. Mungkin yang kekuatan inti masih bisa dibilang Locatelli ya, Locatelli, Perin, Locatelli, ya atau Gatti lah, Perin, Gatti, Kean Fagioli, juga lah, Kean, Miretti, Ken, Fagioli, Miretti. Dan Rugani. sebenarnya dari pertandingan game Arsenal vs Juve ini yang paling menarik adalah magisnya Allegri nih. Ini apa magisnya Allegri? Bisa menang Magis. 2-0, tapi shoot on targetnya 1. Gimana caranya bisa golin 2, shoot on targetnya 1? Gila, ini jadi heboh, jadi berita di mana-mana bahwa bahwa mungkin bagi orang-orang yang misalkan Arsenal ngeliat kok bisa ya main begini menang 2-0. Mungkin kalau buat gue yang sering nonton Allegri sih nggak terlalu aneh-aneh Kaget. juga ngelihat, kaget juga Nggak gitu. kaget juga. Mau Benar. tradisinya Allegri. Iya gitu. Ya gimana yuk komentarnya tentang game ini yuk tadi malam, Nah, Arsenal vs Juventus. game ini kan sebenarnya kayak semacam friendly match atau exhibition Hmm. match, yang mana eh ini semacam pertandingan digagas oleh Adidas, terlihat dari semua equipmentnya, dari jaket, dari bola, ini semuanya dia mempromosikan segala hal yang baru dari brand Adidas. Dan juga kedua tim memang apalagi kan Adidas, Arsenal dan Juventus. Terlihat dari sebelum pertandingan memperkenalkan jaket yang
punya dua model yang bisa dibolak-balik gitu Bang. Hmm. Jadi Iya, iya, ada iya. fashion Makanya jualannya Arsenal, pas masuk itu, Adidas juga di situ. pas masuk baris sebelum pertandingan ada yang pakai Ya, jaket beda-beda itu gitu maksudnya ya. ah, iya gitu. Jadi bisa dibalik. Jadi ada dua sisi jaketnya Adidas itu ya branding juga Arsenal, Iya, Arsenal iya. Adidas di situ. Lihat dari bola juga pakai bola resmi Piala Dunia. Jadi pemain yang nggak masuk Piala Dunia bisa mencicipi setidaknya bolanya di Iya, pertandingan iya, itu. iya. Masih ada rasa Dan pildunya dari ya. dan juga masuk ke dari sisi Allegri ini ya ini emang Allegri style sih. Permainannya monoton banget. Tapi sih pemainnya semuanya biarpun kebanyakan diisi anak muda, mereka semua pede sih bisa memberikan permainan yang lumayan bagus dan juga bisa mengikuti instruksi dari Allegri. Hmm. Terlebih dari pemain-pemain yang kayak 90% kebanyakan pemain yang jarang main di Bang. Jarang Iyalah, ya reguler. jelas lah. Ya Mm-mm. jelas lah. Kayak Dan juga Rugani kan main, Rugani main. mm-mm, Rugani kan Rugani termasuk yang Gatti jarang main. sampai Pinsoglio pun main semalam. Oh, Dan mereka semua Vincenzo dapat satu momen yang menarik tuh, yang dia iya, gocek, gocek pemain si Arsenal tuh. Nketiah. Nketiah ya. Nah, itu semuanya percaya diri banget. Barbieri bagus mainnya. Oke, berarti Samuel Iling berarti bagus. lanjutannya lagi adalah tentang Arsenal game ini. Siapakah pemain muda yang menurut lo tadi malam berhasil menunjukkan kapasitasnya? Siapa? Ya, terlepas dari tiga pemain Locatelli, Miretti, Ya, ya. Fagioli, ya terlihat dari Barbieri sih yang gue lihat Barbieri, semalam bener. mainnya. Barbieri back sayap ya. Barbieri. Mm-mm. Itu dia bagus banget sih buat pengganti Cuadrado mungkin nanti di masa depan. Kayaknya Penetrasinya gua bagus, rasa Januari ini berbahaya udah sih. masuk aja dari tim utama. Maksudnya untuk ganti-ganti di kalau Juventus sudah unggul 2-0, gua rasa Barbieri cocok deh untuk masuk di Ah, kalau kita misalnya menang 2-0 nih lawan tim-tim mm, semenjana. Gua rasa Barbieri udah cocok untuk gantiin iya. Cuadrado. Cuadrado kan selama ini Eh, main 90 menit terus. Soalnya nggak ada yang pengganti dia nih sepadan Iya. Cuadrado. Mm. Terlebih masuknya Samuel Iling Junior nih semalam memberikan kontribusi yang sangat bagus, memberikan gol ya golnya mungkin dihitung secara pemain Arsenal bunuh diri bang, Rob Hmm. Holding bunuh diri. Hmm. Cuma penetrasinya ke dalam kotak net Arsenal nih ikoniknya Samuel Iling banget gitu. Kayak memang cocok sih dikasih ganjaran perpanjangan kontrak sampai 2026. Ya, 2007, 2027. 2027 ya? Oh iya 2027. Ya, Ealing juga termasuk yang jadi sorotan karena kan gol kedua bunuh dirinya si Arsenal kan hasil dari penetrasinya sama Ealing Junior ya. Iya betul, yang gol kedua. Nah, Yang gol pertama dari umpannya Fagioli yang disusun nama Fagioli. Granit Xhaka. 18 shoot si Arsenal, 18. si Juventus cuma 3 shoot, satu shoot doang ke arah kotak penalti tapi golnya dua. Hanya Wih, golnya dua. Juventus yang bisa begitu. Jauh gimana ya? Yang ngarah satu gol tapi golnya dua. Ajaib memang. Ya, Banyak yang semalam juga pertandingannya terlihat sangat mujur sekali Juventus. Tapi secara permainan di defense sih Gatti lumayan, cuma yang terlebih penyakit bawaan sih ya Rugani. Banyak sekali blunder, terkadang satu dua kali blunder efek gol. Cuma untuk kipernya Mattia Perin memang punya pengalaman di bawah Mister Juventus gitu. Terbukti beberapa peluang Arsenal banyak yang dia mentahkan sehingga tidak terjadi gol untuk Arsenal gitu bang. ya, 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 ya. Jadi ya gue rasa ini istilahnya pemanasan aja sih buat Locatelli, buat apa ya? Ya, heeh. Nggak terlalu berharap untuk bisa apa ya namanya istilahnya? Bisa memunculkan pertandingan terbaik ya gue rasa ya memang bukan ini sih, lebih ke manasin mesin sih gue ngeliatnya gitu nggak sih? Iya. Banyak juga pertandingan-pertandingan klub lain yang memang sudah melakukan exhibition match ya memang untuk menjaga kondisi si Iya, pemain sih lebih ke terlebih bukan taktik gue ngeliatnya, lebih ke eh, manasin mesin aja. manasin mesin dan juga memang karena Liga Italia kan nanti mulainya baru Januari Bang, ya. Kecuali Liga Inggris yang memang setelah Piala Dunia ini seminggu kemudian nanti akan melakukan Boxing Day jadi pemainnya masih dalam tahap yang bagus kondisinya. Gila, Inggris mah emang kagak kagak kenal. Inggris mah emang pemain udah kayak robot, agak kenal libur dia mah, emang orang Kayak gila. kena libur liganya Gara-gara sampai 4 pokoknya tanding-tanding terus. kompetisinya sampai 4.
Edan, edan. Oke, itu aja kali ya tentang Arsenal vs Juventus ya. Hmm, Keajaiban Allegri yang akhirnya orang-orang yang nonton IPL sadar nih kok bisa ya kok bisa ya? gitu ya. Hasil menang tapi dengan minim ya mungkin buat fans Arsenal yang nonton lah dia yang menang. Mungkin gitu kali ya yang nonton. Tapi buat Iya, kebiasaan. Juventinian sering nonton Allegri ya hal-hal yang Iya, ya ini biasa begini memang. memang begini dan juga Allegri nih memang penyuka pertandingan melawan tim-tim Inggris gitu, Bang. Iya, 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 iya. Oke, itu aja tentang Arsenal vs Juventus. Kita lanjut lagi ke isu yang lumayan dalam beberapa hari ini atau seminggu ini tentang Vlahovic yang katanya hanya Busan. berakhir di Januari dan katanya juga bakal cabut. Klub peminatnya juga bukan klub kaleng-kaleng, ada PSG, ada MU, ada siapa lagi? Setahu lo? Arsenal, Arsenal juga, masa? ada Chelsea, Oh, masih masuk, Chelsea. Masih Arsenal masih ngebet. Oh, Arsenal masih. buat gantiin si itu, Gabriel Jesus ya. Iya. Ya gitu ya. Nah, eh siapa yang memberitakan ini? Ternyata jurnalis yang bukan jurnalis Itali sih, jurnalis Inggris ya kayaknya. Ben Jacobs Jurnalis itu ya. Inggris, Ben Ben Jacobs ya. Jacobs itu dia secara pede mengatakan bahwa orang-orang terdekat dari Vlahovic kabarnya mengatakan Vlahovic mau-mau aja cabut. Alasannya adalah ya ini kan Juventus lagi ada masalah-masalah internal kemarin kan, Ya, pergantian segala macam bla bla bla. Nah, itu yang menjadi alasannya katanya Vlahovic mau cabut. Nah, sejauh mana lu melihat isu ini nih, isu Vlahovic cabut ini? Apakah hanya sekedar gorengan ataukah memang menjadi alasan juga Vlahovic bisa cabut aja sih karena dia ngerasa gue kayaknya bisa lebih lagi kalau nggak di Juventus atau dia ngerasa gue pengen yang kondusif klubnya atau dia ngerasa pasti punya alasan-alasan lah kalau Vlahovicnya juga mau cabut. Lu ngelihatnya gimana yuk? nah, nah Vlahovic ini di awal musim kemarin kan memang digadang-gadang sebagai striker tajamnya Hmm. Juventus yang baru gitu. Terlebih dikasih nomor 9 dan juga dia menjadi pusat proyek dari Cherubini dan Arif Fabene yang mana selalu eh, apa ya menjadikan sebuah apa sih namanya dia sebagai seorang penyerang yang bagus gitu loh Bang. Hmm. Dia sebagai inti dari pusat serangan Juventus. Tapi kalau untuk Januari ini menurut gue sih nggak mungkin dia keluar ya. Dia hanya si Ben Jacob ini hanya membuat suatu gorengan sih agar media-media di luar sana memberitakan yang mana untuk Mercato kali ini kayaknya masih kurang kurang bagus beritanya. Jadi melihat suatu gorengan untuk gimana berita-berita headlines di surat kabar di Eropa sana memberitakan sebuah berita-berita transfer yang bagus. Hmm. Oke, gue ngelihatnya Dan sih, juga gitu terus terus. dari sisi Juventusnya sendiri sih kayaknya nggak mungkin cuma lepas Vlahovic begitu aja dan juga kalau untuk dari apa ya dari sisi Juventus lagi ada masalah sih nggak masalah sih menurut gue. Dia sih masih mau loyal sama Juventus terlebih banyak dikasih peran di lapangan juga sekarang sebagai pencetak gol lewat penalti lewat set piece. Vlahovic nih sebagai masa depan Juventus sih gue yakin dia nggak bakalan cabut sih sampai Januari ini. Oke, gue ngelihatnya juga pertama masalahnya di Juventusnya nanti kan. Kalau misalkan dia cabut di Januari, mau Hmm. cari striker Hmm. siapa yang available Hmm. untuk bisa didatangkan? Karena Iya. mendatangkan seorang striker gacor di musim dingin tuh lebih sulit kalau duitnya nggak gede, ya kan? Dan juga bukan kebiasaan Juventus juga. Gitu loh. Jadi lu Heeh, kalau mau bukan kebiasaan datangkan Juventus. striker yang istilahnya kan pengganti Vlahovic ini kan striker utama ya. Lu kalau mendatangkan striker Hmm. utama, ya mau nggak mau lu harus mencari dari klub-klub yang available. Nah, cuman masalahnya klub-klub tadi kalau di tengah musim dibongkar, dia pasti akan minta mahar yang lebih besar. Itu kan yang pertama. Terus yang Hmm. kedua juga gue ngelihatnya tetap ada kemungkinan sih, tetap ada kemungkinan walaupun kemungkinan yang gue berikan ini sifatnya cuma 40% atau 30% lah Vlahovic bisa cabut. Gue ngelihatnya begini yo. Vlahovic ini kan
pasti dia juga ngukur. Kok gue kayaknya gacor banget di Fiorentina dengan pemain-pemain yang di levelnya Fiorentina, bener nggak? Iya, iya, iya. Heeh. Gol gue lebih banyak gitu di Fiorentina. Hmm, Kenapa gue di Juventus yang levelnya ya Juventus tetap hmm, tim atas. Kenapa gol gue nggak sebanyak lagi di levelnya Fiorentina gitu loh. Nah, hmm. Juventini lain kan banyak yang bilang nggak ada yang nyuplai, nggak ada yang apa. Ya, Gue ngeliat ada momen-momen memang Vlahovic di sini kalau lagi buntu buntu banget. Dia iya. dia benar-benar walaupun dikasih supply kalau lagi buntu buntu banget. Jadi dia bukan tipikal yang kayak striker nomor 9 yang kayak Osimhen yang Hmm. lu tanpa Tanpa disuplai supply pun pun bisa. atau kayak Ibrahimovic yang dia kalau main di sebagai posisi tipe 9 dia bisa mengkreat sendiri peluangnya. Benar Red nggak? Bull. Iya, Atau iya. kayak Drogba yang Hmm, dia hmm, hmm. tanpa disuplai pun dia bisa mengkreat dirinya sendiri. Sebenarnya gue pengen Vlahovic bisa sampai ke titik itu sih. Nggak dalam selalu di titik yang kan nggak ada suplainya, kan nggak ada suplainya. Ya kalau menurut gue kalau striker harus ada suplainya itu menurut gue striker yang ya selayaknya striker. Iya, yang memang Bukan di level seperti itu. bukan di level yang kayak Drogba, kayak siapa Osimhen, kayak dulu Juventus mungkin Ibrahimovic gitu loh. Ya Trezeguet pun kadang-kadang dia masih ada apa Masih ada namanya create chance-nya, kreasinya sendiri masih gitu. ada. Kadang walaupun memang lebih banyak golnya hasil di supply gitu. Supply. Jadi menurut gue memang Vlahovic ini belum keluar sih kemampuannya di Juventus ini. Dia kan udah semusim ya. Ya, Januari Arti ini semusim. artinya dia bisa lebih dari ini karena kan dia masih muda. Cuman masalahnya kalau dia mau musim kedua ini, kalau dia nggak lebih lagi, ya gua rasa Juventus juga mengevaluasi di sini. Artinya gini, kalau ada penawaran masuk, ya udah gue jual Ya, dibanding gue ya. cadangin kan gitu. Gue sih ngelihatnya gitu ya. Gue ngelihatnya bahwa Vlahovic gue rasa masih ada kemungkinan 30%, 40% bisa dijual karena pertimbangannya adalah evaluasi dari Vlahovicnya sendiri atau evaluasi dari Juventus melihat Vlahovic sih. Gue sih ngeliatnya gitu sih. Ya, terlebih juga ada striker Arkadiusz Milik yang kadang Nah, lebih bagus di lapangan, bisa bondingnya sama pemain-pemain Juventus yang lain tuh lebih bagus bang. Dia juga bisa meng-create peluang sendiri. Tapi ya memang kalau dari segi usia, kalau Arkadiusz Milik ini lebih pengalaman sih karena sudah berbagai liga dia mencicipi dan juga ada Moise Kean yang beberapa game ke belakang dia eh, telah menemukan masa suburnya nih, ibaratkan begitu. ya ya ya. Nih Dusan nih kayak lagi ada problem sih sebenarnya. Terlebih di luar lapangan ada isu-isu yang nggak enak karena dia Ya kayak eh, selingkuh itu ya, kayak selingkuh selingkuh yang itu. Makanya di timnas Serbia nih kayak kemarin juga kurang begitu diandalkan sama pelatih Serbianya. Tapi sih kalau semuanya berita Vlahovic ini sih menurut gue cuma gorengan media aja sih. ya gue juga ngelihatnya masih tadi kan alasan kenapa dia mau keluar. Kalau alasan dia bisa Mm-mm. stay adalah ya pertama untuk Kontraknya bisa masih ngambil panjang. keputusan secara cepat. Pertama Mm. gini, klub yang mengincar lo itu memang butuh atau enggak. Jangan-jangan cuma hanya sekedar eh, pelapis atau Mm. menguatkan tim bukan bukan sebagai yang utama gitu loh. Kalau Juventus kan jelas waktu mendatangkan dia di musim dingin memang untuk jadi yang utama, bener nggak? Memang iya Nah, betul. jadi gua rasa dari pihak Vlahovic juga sangat-sangat berpikir bahwa jangan sampai gue salah langkah nih keluar dari Juventus bukannya Mm. malah makin dapat tempat malah bersaing lagi Iya. gitu loh, Ya, kayaknya sih 2-3 tahun ke depan, gua rasa sih dia masih di Juventus, Bang. gitu. Jadi Hmm. melihat melihat situasi itu, gua rasa Vlahovic masih bisa bertahan gitu. Tapi nanti kita lihat aja sisa musim ini segacor apakah Hmm. Vlahovic gitu. Kalau dia ngerasanya eh, pertambahan golnya tuh 3 pertandingan 1 gol, 3 pertandingan satu Hmm. gol, atau 5 pertandingan baru 1 gol, 4 pertandingan 1 gol. Gue rasa dia akan mengevaluasi dirinya juga. Gue kenapa ya gitu loh. Tapi dia memang tipe pemain yang ini, Bang, sangat bekerja keras gitu di sesi latihan juga dia motivasinya tinggi dan juga dia masih dalam puncak Marcatori kan sampai saat ini di Serie A masih 6 gol Hmm. dan Ya, dia pun sangat dua golnya itu kan set piece, dua dua golnya itu hmm, kan tendangan bebas.
Ingat nggak Ya, lu? tapi ingat dua-duanya. Yang Iya, Sassuolo dua-duanya lawan eh lawan Verona Verona ya. sama Nah, lawan Bologna kalau nggak salah. ya Dua-duanya dua tuh gol dia set itu piece. itu eh atribut tambahan lah, atribut tambahan buat dia. Dia bisa Ya, tapi set kan piece. di pertandingan awal-awal itu kan Juventus juga masih kurang bagus secara timnya. Dan mungkin ini setelah beberapa pertandingan Juventus yang lagi tren naik nih, semoga aja dia ikut performanya juga ikut naik gitu Bang. Seiring Kalau dia dengan performanya naik, dia pasti akan bertahan. Karena buat apa gue ya pindah kalau performa gue naik kan ya gitu. ya kan timnya juga performanya lagi naik. Ini kayaknya dia bisa mengikuti mental-mental pemain yang memang lagi ingin Apalagi berjuang. kalau dua pertandingan satu gol, itu udah normal, udah striker gacor. Dua pertandingan satu gol Iya, udah striker gacor. Berarti kan kalau 38 pertandingan tinggal dibagi dua aja udah 20-an gol hampir kan? iya memang ya kelas Serie A rata-rata striker ya 20 gol semacam Immobile itu bisa sampai Iya, 30 20 gol gol. semusim. Nah, ya itu kan tambahan-tambahan di Copa atau tambah-tambahan di apa gitu. Kalau udah levelnya satu gol satu itu udah level-level Mbappe. Kalau satu gol dua Mbappe. itu udah level CR, level Messi waktu zaman peaknya ya. Iya, tapi ini kan Vlahovic juga masih dalam masa pencarian sih sebenarnya Bang, belum peaknya dia Iya, di Juventus ya ini. mudah-mudahan Dan kalau juga memang udah masuk ke posisi peak performance-nya dia, ya bisa. Gue nggak berharap kayak CR Messi deh, ke terlalu jauh lah ya. Ke per iya. satu pertandingan satu gol aja, kayak statistiknya Mbappe misalkan, atau statistiknya Suarez kan gitu. Suarez Nah waktu ini peak kan begitu kan. sama aja dia kalau misalkan satu game satu pertandingan juga harus mengikuti sistemnya Allegri nih Bang. Sistem Allegri kan pemain secara tim lagi menanjak juga ya. Kemungkinan sih mengikuti performanya untuk mencetak gol. Kita lihat aja nanti di tanggal 5 Agustus, 5 Agustus, 5 Januari kita akan bermain di Allianz Stadium. Semoga aja dia sudah menemukan peak Tapi dia performanya masih sih. cedera, dia masih cedera pangkal paha. Dia Kemarin cedera kan? Di Serbia kemarin sempat main sih. Enggak yang kan sekarang dia udah nyampe di Juventus, dia udah latihan sama Juventus, cuman kan emang nggak ke bawa ke Arsenal karena masih cedera. Hmm, kambuh lagi berarti cederanya. Iya, dia udah latihan. Amor Kostik juga udah latihan. Oh ya, Kostik kemarin ada di videonya sama McKennie. Iya, udah pada latihan, Udah cuman balik memang itu Bang. masih cedera. Itu. Oke, selain Vlahovic ada berita apa lagi yuk? Nah, ini eh, benang merahnya dari Vlahovic, Juventus dikabarkan kalau memang kehilangan Vlahovic, dia akan mendaratkan Jonathan David dari Lille, Oh, Jonathan David. striker Iya, iya. asal Kanada. Ya, ini sama juga sih beritanya masih tentang gorengan media sih sebenarnya Bang. Iya, Tapi iya, iya. Juventus juga kayaknya kalau untuk mendatangkan Jonathan David di misalkan winter ini kayaknya dia nggak bakalan bisa pindah karena Lille juga pasti ingin berjuang di Ligue 1 yang masih bersaing sama PSG. Iya, karena perpindahan di musim dingin itu nggak gampang ya. Hmm. Nggak Hmm. gampang. Terus ada Sama aja siapa lagi? kayak sama aja kayak membongkar tim ya bang ya biasanya kalau di winter tuh. Ya, karena memang Jadi posisinya kalau kalau udah masuk dalam sistem kepelatihan di klub itu ya akan sulit hmm, nanti mencari ininya lagi, mencari karakter yang sama lagi misalkan. Ya bisa aja kan misalkan satu pelatih misalkan menjadikan striker ini adalah pemantul. Dia harus cari pemantul yang karakternya sama belum tentu sama kan. iya dan juga harus tetap bisa bonding langsung sama timnya. Biasanya kalau Iya. winter kan nyari yang begitu. Iya, jadi gua rasa apalagi apalagi beda liga. Nah iya beda Sulit liga memang beda atmosfer gitu. gitu. Kalau Vlahovic ini kan masih satu liga, jadi masih enak. Itu. Ada lagi berita apa lagi? Ada berita apa lagi yuk selain Jonathan Davids? Habis kayaknya. Nggak ada lagi ya yang terlalu ini ya. Ada lagi, heeh. Ayo berita yang seru Beritanya cuma kayaknya. dikit sih, ya. Ya berita Kurang yang paling seru sih kayaknya minggu ini memang masih eh, final. final World Cup ya mendominasi dan eh, teroris Allegri menghancurkan serangan brutal Meriam Arsenal, London. ya kan? Terus juga isu Vlahovic. Ya mudah-mudahan Vlahovic
bisa sampai ke peak performance-nya, dan Ya, skill-nya juga terbuka ya, di unlock yang terkunci terbuka. Ya seperti yang gua ya, harapkan, dia bisa mengcreate peluangnya sendiri tanpa harus disuplai gitu loh. Gitu. Jadi ya disitulah striker hebat menurut gua. Dia bisa mengcreate ya, peluang sendiri tanpa harus di suplai ya kan. Banyak kok striker Juventus juga dulu banyak yang mampu kayak gitu sih. Dulu misalkan kayak ya Ibrahimovic salah satunya kan, itu kan juga striker Ibrahimovic ya, Juventus kan. Zalaieta, Kovacevic, Yang udah jelas Tevez. Carlos Tevez itu ya, dan Tevez siapa? udah paling jelas ya kan. Dia Paling mampu gitu jelas bawa dribble sendiri dari belakang ke depan. Ya, yang golnya Pak. gua rasa ada aja striker yang eh, mampu untuk mengcreate peluangnya sendiri. Oke, teman-teman, suara Juventini itu aja, nggak banyak karena memang tidak banyak berita yang bisa kita diskusikan karena memang lagi demam Piala Dunia nih. Sekali lagi, congratulations buat pemenang Piala Dunia Argentina. Oke, oke, itu aja teman-teman. Dari suara Juventini, gua Jackie dan Gue Bio. Vino Alavini. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Jadi teman-teman biar di episode berikutnya masih bisa ngikutin suara Juventus ini. Vino Alavini, Forza Forza Juve. Juve.